Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita kembali lagi di majelis ilmu di hari ini, yang kita akan melanjutkan dari pokok-pokok keimanan telah dibahas sebelumnya tentang bukti keberadaan Allah melalui ciptaannya, dan juga kita sudah baca dari ayat-ayatnya. Di antaranya, setelah kita mengetahui Allah dari penciptaannya, dari apa yang Allah ciptakan, maka di antaranya kita tahu keberadaan Allah karena Allah juga memberi rezeki. Dalam surah Hud ayat ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Jadi ini ayat yang menjelaskan bahwa jelas bagaimana keberadaan Allah melalui yang pertama tadi itu adalah penciptaan. Nah, di ayat ini adalah Dia memberikan rezekinya. Binatang yang kecil saja ya, yang kecil itu ya, itu mendapat rezekinya ya, diberikan jatah rezeki bagi kita ya. Artinya dari apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa karunia-Nya, itu merupakan penjelasan di mana, bukti di mana Allah itu ada. Ya. Karena tidak mungkin ada pemberian, ada sebuah benda yang diberikan tanpa orang yang memberinya. Ya. Itu. Kalau seseorang memberi ya pasti kan yang merupakan buktinya ada bendanya yang diberinya, dan pasti ada pelakunya ya. Nggak mungkin nggak ada pelaku ya, nggak mungkin. Itulah bagaimana keberadaan Allah ya. Terus yang ketiga, Allah Maha mengatur. Ini di surah Yunus. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idnih dzalikumullahu rabbukum fa'budu afala tadakkarun.
Sungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa ya. Kemudian dia istiwa di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sudah ada izinnya. Dan yang demikian atau zat yang demikian itu adalah Allah. Rabbmu ya, maka sembahlah dia, beribadahlah hanya kepadanya. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Ini jelas ya bagaimana Allah mengatur kehidupan seorang hamba ya. Setiap kita sudah diatur ya, sudah diciptakan, diberi rezeki, diatur ya, ya diberi oksigen. Bagaimana kehidupan kita ya, tidak akan disia-siakan ya. Hambanya itu ya. Tumbuhan pakai oksigen ya, Ya tumbuhan ya kan karbon dioksida itu menyerap CO2. Ya setiap kehidupan itu kan diatur oleh Allah ya. Tumbuhan bagaimana bisa tumbuh ya. Ya binatang bagaimana bisa makan. Yang bisa ya. Ya. Paling kecil nyamuk. Nyamuk juga bahkan ada rezekinya ya. Itu bagaimana ya bisa makan, bisa hidup. Iya. Jadi itu semua sudah diatur oleh Allah. Dengan pengaturan yang indah ya gitu. Langit saja tanpa tiang ya. Langit tanpa tiang. Bumi, ya. Bumi, bintang-bintang seluruhnya. Iya 7 lapis. Tanpa tiang gitu ya. Nggak ada penyangganya gitu ya di langit itu. Bintang aja jatuh ya. Iya. Meninggal gitu. Nah ini kepengaturan yang Allah lakukan ya, itu juga menjelaskan Allah itu ada. Jadi dengan maha mengaturnya itu ya, Allah yang maha mengatur ya itu. Jadi yang memberikan rezeki sekarang mengatur ya. Tidak ada yang bisa ya dari makhluk yang merekayasa ya. Itu. Bahkan bikin buatan saja agak ya, tidak akan bisa ya. Ya. Seseorang bisa saja bikin rumah, tapi bagaimana pengaturannya? Ya. Pengaturannya, kemudian juga apakah bisa rumah itu hanya ada batasnya ya. Kita bikin rumah berapa lantai itu pasti ada batasnya ya. Kalau malaikat hanya membantu itu Bapak. Para malaikat itu disuruh ya. Iya malaikat itu wakil ya, biasanya wakil. Ya para malaikat itu juga diciptakan ya, diantaranya menjadi wakil Allah juga, yang mencatat ya, ada yang beri rezeki, ada yang memberikan wahyu, perantaraan wahyu, ada malakul maut dan sebagainya ya. Jadi jelas nih ya. Nah setelah kita paham
bahwa Allah yang Maha Menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur, maka yang keempat adalah bagaimana kita menyembah Allah saja. Di surah Al-Baqarah ayat 22 ya, kita sudah hafal. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Di ayat ini adalah seruan kepada semua manusia agar beribadah kepada Allah yang mengurus mereka dengan nikmat-nikmatnya dan agar mereka takut kepadanya serta tidak menyelisihi agamanya. Dialah yang mengadakan mereka yang sebelumnya tidak ada ya. Kita kan sebelumnya tidak ada ya. Hampa ya, tidak ada. Tapi Allah adakan ya. Dia pula yang mengadakan orang-orang sebelum mereka. Ayat la'allakum tattaqun ya, agar kamu bertakwa. Maksudnya bahwa jika kita beribadah kepada Allah saja, berarti kita telah menjaga diri dari kemurkaan dan siksanya. Bisa juga maksudnya bahwa jika kita beribadah kepada Allah, kita dapat menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini dua maksud ini adalah benar ya. Karena itu barang siapa yang beribadah kepada Allah secara sempurna ya, secara maksimal, totalitas ya, maka ia tergolong sebagai orang-orang yang bertakwa. Dan jika tergolong orang-orang yang bertakwa, maka ia memperoleh keselamatan dari azab Allah dan kemurkaannya. Nah, ini harus kita sadari ya, di mana posisi kita sekarang ya. Apakah ibadah kita ya sudah maksimal, sudah optimal ya, atau kita masih lalai ya, ya, atau kita masih menunda-nunda gitu ya. Ini harus kita renungkan posisi kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Allah ya, ma'rifatullah. Yang kelima, Allah Maha Merajai, yang kita pahami ya, bahwa segala yang kita lakukan itu termasuk juga ibadah, itu tidak luput dari kerajaan Allah. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha perkasa atas segala sesuatu. Nah, itu ya, bagaimana keberadaan Allah. Nah, itu artinya kita sudah selesai ya, membahas yang pertama, bagaimana beriman kepada Allah. Kita bisa buktikan dengan kita tahu keberadaan Allah ya. Nah, nanti selanjutnya tentang ketiga lagi ya. Jadi ini juga bisa disebut macam-macam tauhid ya. Tauhid dari segi rububiyah ya. Tauhid dari segi uluhiyah, ibadah ya. Tauhid asma wa sifat ya.
Tapi ini bukan Trinitas ya, salah orang mengartikan ini Trinitas, salah ya. Ini bukan Trinitas ya. Tauhid itu juga ada yang membaginya, ada yang membagi 3, ada yang membagi 2 ya. Ini cuma pembagian saja gitu, supaya seseorang itu sempurna atau totalitas dalam bertauhid ya gitu. Nah, nanti ini akan kita bahas ya. Itu saja. Wa'alaikum warahmatullahi. Nanti kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya. Rabbana atina lana nuran wa ighfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.